Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini pagi hari ya guys. Aku mengambil video ini di pagi hari, hari Jumat. Jadi kalau misalkan hari Jumat ini, pokoknya setiap hari Jumat aku itu harus wajib memandikan si nenek. Jadi nenek itu harus mandi seminggu sekali. Kadang mandinya itu seminggu 2 kali gitu. Pokoknya kalau hari Jumat mah itu wajib banget nenek mandi. Jadi aku mandiin nenek karena kalau misalkan si nenek mandi sendiri, memang bisa nenek bisa mandi sendiri. Karena kan nenek juga masih kuat ya, kuat berjalan, kuat ke kamar mandi sendiri. Tapi kalau misalkan si nenek mandi sendiri, itu mandinya lama. Terus takutnya jatuh karena ini ya pusing gitu. Mungkin karena si nenek sering jatuh guys di kamar. Kalau bangun tidur nih ya kan, bangun tidur nih. Aturan mah kan duduk dulu gitu, terus minum dulu gitu ya kan biar tidak pusing. Tapi si nenek ini kayak anak kecil guys. Kalau misalkan pusing bangun tidur langsung jalan, otomatis iya dong pusing dan jatuh. Kebetulan waktu malam itu aku tidur sama nenek di bawah dan si nenek itu pas jatuhnya itu nindihin ke aku gitu untungnya. Jadi yang luka itu aku. Jadi pinggang aku itu luka biru memar karena mungkin nggak tahu kena sikunya atau kena tangannya atau apa nggak tahu. Dan pinggang aku sakit banget guys. Tapi si nenek nggak luka, nggak kenapa-kenapa alhamdulillahnya gitu. Dan kenapa pintunya kebuka sedikit? Karena biar ada nafas ya, biar ada hawa masuk, biar ada hawa keluar juga gitu. Karena si kipasnya maruha ya kalau bahasa Arabnya, kipas angin yang di atas kamar mandinya aku matiin. Kalau misalkan nggak dimatiin, nah, takutnya si nenek masuk angin. Karena dulu-dulu seperti itu, aku lupa matiin, si nenek mandi sendiri dan mandinya itu lama. Mandinya lama, ada setengah jam mandinya kalau sendiri ya. Terus pintunya kan memang tertutup karena kan kipasnya nyala. Nah otomatis jadi si nenek itu masuk angin, sakit gitu. Makanya sekarang mah aku matiin si kipas anginnya, terus si pintunya dibuka sedikit gitu. Dan aku mau sambil cerita juga, banyak yang bertanya-tanya ya kan, kenapa milih bekerja ke Arab Saudi? Kenapa nggak ke Hong Kong? Kenapa nggak ke Singapura atau Malaysia gitu kan biar dekat? Jadi gini ya guys, karena kan nasib kita kan nggak ada yang sama ya. Aku juga dulu milih mau bekerja ke Singapura waktu itu. Cuman pas mau daftar ternyata harus ada potongan gaji. Jadi ada potongan gaji dulu gitu kan. Gaji pertama sampai 6 bulan kalau nggak salah. Dan aku berat banget dong kalau harus gaji dipotong. Karena dulu kan aku pergi berangkat bekerja itu meninggalkan bayi yang masih menyusu gitu kan. Jadi otomatis kan harus bener-bener udah kerja sebulan teh harus langsung ngirim uang gitu. Nah ya udah aku pilih ganti gitu kan, nggak ke Singapura, ganti mau ke Dubai atau ke mana gitu, pokoknya Dubai lah tujuan mah dulu teh. Karena gajinya juga kan memang dulu mah kecil ya, 4,5 kalau nggak salah, memang bener sih 4,5. Nggak ada potongan dan lamanya prosesnya lama. Jadi harus nunggu ketika sudah mau penerbangan itu. Ketika sudah sidik jari ya udah basmah, itu kan harus nunggu di rumah, nunggu penerbangan sampai bisa jadi 3 bulan dan lama lagi dong gitu. Ya udah aku memutuskan untuk ke Saudi aja. Terus apalagi kalau ke Dubai mah waktu itu jangan non gitu, jadi harus X gitu. Jadi ya udah aku milih ke Saudi. Sponsornya bilang ya udah ke Saudi aja, tapi Saudi lebih jauh katanya gitu. Tapi gajinya gimana? Kalau gaji mah sama aja katanya 1.200 waktu itu. 1.200 teh mungkin 4, sekian. Karena memang gaji Saudi mah kecil ya. Gajinya kecil di Saudi itu, tapi kerjanya yang seabrek-abrek guys. Paling banyak kayaknya kerja di Saudi itu, pekerjaan yang paling banyak pekerjaan adalah di Saudi. Tapi gajinya kecil. Itu tidak adil ya sebenarnya. Dan gak ada libur guys ya, gak ada libur sama sekali.
Terus lanjut ya udah jadinya ke Saudi Arabia. Jadi kita lebih banyak yang memilih ke Saudi karena apa? Yang pertama, banyak yang maksudnya banyak yang memilih ke Saudi, katanya kan di Saudi begini begitu begini begitu. Iya memang, tapi kita lebih banyak memilih ke Saudi, apalagi TKW Cianjur ya. Cianjur mah otomatis kebanyakan itu ke Saudi Arabia karena kita bisa sambil ibadah gitu. Kalau di Saudi kan mayoritasnya kan muslim. Jadi kita bekerja juga bisa apa ya, terhindar dari hal-hal yang tidak halal gitu. Tapi kalau misalkan majikan laki-laki yang tidak baik, yaitu tergantung kitanya juga. Kalau misalkan kitanya taat ibadah, terus majikan laki-laki menggoda dan kita tidak merespon, itu tidak akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi makanya kalau misalkan majikan laki-laki begini begitu, pokoknya nggak sopan, kurang ajar, kita jangan jangan diam aja gitu. Kalau bisa ngelawan atau bilang ini haram atau gimana gitu ya kan, dosa gitu kan. Itu tidak akan terjadi guys kalau kitanya melawan gitu. Terus bisa sambil ibadah seperti apa? Kita bisa pergi ke umroh, kita bisa haji kalau misalkan majikannya itu baik. Jadi memberikan kita hadiah umroh kah atau memberikan kita hadiah haji kah? Karena kan kalau umroh itu kan bisa setiap hari ya, bisa setiap hari, bisa setiap minggu, bisa setiap bulan kalau umroh. Nah kalau haji kan 1 tahun sekali, itu pas bulan Zulhijjah ya, bulan Idul Adha lah gitu ya kan. Jadi setahun sekali kalau misalkan ada yang majikannya yang baik gitu. Tapi kalau misalkan majikannya kurang baik, karena banyak juga yang menjadi TKW tapi belum pernah haji karena tidak diperbolehkan oleh majikannya. Jadi tidak bisa keluar, tidak diizinkan pergi umroh atau haji, tidak diajak umroh atau haji sama majikan. Ada juga yang seperti itu. Tapi kebanyakan ada banyak juga sih ya yang bisa bolak-balik haji, bolak-balik umroh gitu. Jadi deket lah gitu kalau misalkan kita kerja di Saudi mah gitu. Tapi kalau misalkan kerjanya di Emirat juga bisa kayaknya. Kalau misalkan majikannya baik dan kita daftar haji atau umroh, bisa lewat ini ya, lewat rombongan, grup-grup kayak gitu. Kalau memang betul-betul bekerja, niatnya bekerja sih memang lebih baik milih ke Saudi gitu. Jadi kita terhindar dari apapun gitu. Jadi kita juga tertutup gitu. Tapi banyak juga ya yang kerja di Saudi. Kalau di rumah mah mungkin, kalau di rumah majikan mah tertutup, tapi pas ketika di luaran memang banyak yang terbuka gitu ya kan. Dan banyak hidayah sih, banyak hikmahnya gitu kalau buat aku ya kerja di Saudi. Jadi yang dulunya aku tuh terbuka ya, jadi sekarang mah lebih tertutup, maksudnya jadi auratnya tertutup gitu, jadi lebih malu gitu ketemu laki-laki tuh, jadi gimana gitu, karena memang tidak jarang ketemu, paling sama majikan gitu kan, majikan juga jarang gitu. Kalau dulu masih emang iya sih sering ketemu sama majikan laki-laki. Kalau sekarang mah kan aku udah beberapa tahun ya, udah 4 tahun, mau 4 tahun kayaknya, apa 5 tahun, karena di sini nggak ada majikan laki-laki guys. Jadi aku di rumah sama si nenek berdua. Intinya kerja dimanapun yang penting niatnya bekerja gitu ya kan. Jadi jangan kemana-mana, jadi jangan ada hal-hal yang menyimpang gitu, karena banyak juga kan yang seperti itu, yang mengambil jalan pintas karena nggak mau bekerja, nggak mau capek gitu, tapi pengen punya uang, pengen banyak uang gitu ya. Mungkin itu hanya pikiran-pikiran yang itu ya, anak-anak muda mungkin ya. Kalau misalkan udah tua mah kayak aku ya, udah berumur gitu kan, mikirnya tuh bukan sekarang tapi mikirnya buat masa depan gitu. Karena aku sadarnya apa? Tidak akan selamanya kita ini sehat. Tidak akan selamanya kita ini berada di negeri orang gitu. Kita juga pengen bersama keluarga, susah senang, suka duka. Jadi kalau misalkan sekarang mah ngumpulin uang gitu ya kan. Entah itu diinvestasikan uangnya gitu. Jadi nanti kalau pulang ya udah tinggal ngurusin sawah kah, ngurusin anak gitu ya kan. Kalau misalkan ada jodoh lagi ya, kalau misalkan yang jomblo alhamdulillah. Kalau nggak ada jodoh lagi nggak apa-apa. Menurut aku mah mendingan aku ngurus anak aja misalkan gitu ya, ngurus sawah gitu, karena ada sawah.
Jadi seperti itu ya guys, mau kerja dimanapun yang penting niatnya bekerja, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Dan ini ngomong-ngomong, si nenek udah selesai mandinya, sudah selesai memakai baju. Dan kenapa itu bawahnya harus di asap ya, asap. Kalau di Saudi mah itu namanya teh bukhur. Kalau di kita mah seperti kayu-kayu gitu, kayu garahu ya, apa sih namanya teh. Jadi P itu kayak fa gitu karena biasa kan kef gitu. Bagaimana kan? Jadi kebiasaan V. Jadi itu kayu garupa apa sih namanya teh? Lupalah namanya. Dan itu setiap hari, pokoknya setiap mandi si nenek harus diasapin gitu badannya sama itu. Tapi si nenek pakai baju ya guys, nggak telanjang, pakai baju. Jadi harus ke dalam bajunya dimasukin gitu. Jadi biar wangi gitu. Dan itu aku semprotin parfum ya, karena harus banget sih nenek pakai parfum gitu, kayak anak muda guys. Gimana nanti? Soy gasas, soy gasas. Nah, lanjut lagi, aku mau motongin kukunya. Karena tadi malam bilang katanya kukunya udah panjang, kuku kaki udah panjang. Karena biasanya juga bukan seminggu ya, 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Kalau misalkan udah panjang, aku langsung motongin kukunya. Jadi kemarin malam bilangnya ini kukunya udah panjang katanya gitu, karena aku lupa guys kemarin. Aku bilang ya udah besok hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu kan sunnah, aku bilang gitu. Habis mandi kan bersih, jadi kukunya juga nggak keras, makanya setelah mandi langsung aku potongin kukunya nenek. Terus aku tanya kan, mau makan apa hari ini, siang ini gitu kan. Apakah mau nasi atau mau sayur, dan nenek bilang maunya ayam aja. Jadi maragah itu adalah kuah gitu, sop, tapi sopnya itu nggak pakai kayak di kita ya, jadi ayam sama kuahnya, terus aku campur wortel sedikit, udah gitu. Terus pakai bawang putih yang diguruntul itu, bawang putih yang gedenya langsung dimasukin gitu. Jadi gampang lah ngasih makanan ya mah. Dan makan sayur itu, kuah ayam itu sama roti. مثلي اللي ما كذي ولا تخوضتها ولا تستحمل. أنا لا والله يا عزيزي. ما جاء الكرسي لا هنا يمين كنا مصاتي تنزل لابو خلي وعك الكبار لا خلي عندي ذا كذا ايوه بالله طال خدت ابو اللحمه خاصة النسبة الصغير ولا تحسبها كلها هذا تغير فهمتوا. أنا خليها أسوي لها ما دخل الشرطة فيها ولا عند إنشاء لما دخلت خلطات يا صبي تضيف لي لا أنت تبطأ تنزيلها ما عليها هذه يظهر الكبير زي الرقع هذه كذا
減ってがある。でよ。これじゃない、知らないことがある。早いから、자리나오래 자리야. 자라. 응. 오빠가 들어가도 돼. 그래도 이거 내가 싫어. 근데 저기 아니. 했지. 내가 몰라. 근데 할 사람 달라고 하는 게 왜 안 되는 거네. 그때 자리로 섰다. 그때 너 집에 이거 사람. 그럼 사람 없이. 그러고 나가 빠졌다 아까다. 그런 사람이죠. 사과가 들어간 거예요. 사과에 제가 발견했을 알았지. Dan udah selesai mengurus neneknya, jadi langsung aku mau cuci bajunya. Jadi nyuci baju nenek mah gampang ya. Jadi seminggu sekali, seminggu paling 2 kali. Dan itu bajunya juga cuma 3 biji ya yang dipakai, karena nenek itu jarang mandi dan jarang ganti baju. Dan biasanya si nenek itu mau nyuci sendiri guys. Dan aku ngomong sama anaknya, ini nenek mau nyuci sendiri, gimana, takutnya kan mereka menyangka aku membiarkan nenek itu mencuci sendiri gitu. Makanya aku bilang, aku udah ngomong sama nenek, aku cuciin gitu. Tapi si neneknya nggak mau. Kata menantunya, kata anaknya, udah biarin aja, karena mungkin nenek itu kan jenuh. Jadi kalau duduk tidur kan mungkin capek ya. Jadi si nenek itu pengen nyuci sendiri, tapi nyucinya itu nggak bersih guys. Jadi semuanya sabun semuanya. Jadi sabun itu harus banyak yang dikasih ke bajunya itu. Jadi ya udah aku bilang kalau misalkan mau cuci mas cuci sendiri aja gitu, karena anaknya bilang nggak apa-apa biarin aja gitu, katanya gitu, biarin aja. Ya udah aku biarkan. Jadi kalau misalkan aku nggak bilang, takutnya kenapa dibiarkan nenek mencuci sendiri, kenapa dibiarkan nenek membersihkan kamar sendiri. Itu kan nenek yang mau gitu. Aku suka bersihin kamarnya kalau nenek lagi di luar lagi di host gitu kan, di garasi, jalan-jalan kayak gitu, moyan kalau kata bahasa Sunda mah ya, jadi menjemur gitu. Dan aku suka nyapu gitu. Tapi si nenek bilang itu masih kotor guys, karena si nenek itu kan nggak lihat ya, jadi rabun gitu. Jadi di matanya itu kan ada laman, dia jadi kotor. Jadi kelihatannya semuanya teh debu, padahal mah enggak, padahal mah bersih gitu. Jadi ya udah guys ya, terima kasih sudah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.